Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita. Kali ini kita masuk pada materi menentukan volume prisma segitiga dan tabung. Jika kita perhatikan, bentuk prisma segitiga itu merupakan setengah dari balok. Karena ini jika dilihat seperti balok yang dibagi menjadi dua. Berarti apabila prisma segitiga itu sama dengan setengah dari balok, volume prisma segitiga sama dengan volume setengah dari balok. Kemarin kalian sudah mempelajari volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi, sehingga volume prisma segitiga itu sama dengan setengah kali panjang kali lebar kali tinggi. Kalau kita perhatikan, alas dan tutup pada prisma segitiga itu bentuknya segitiga, panjang kali lebarnya ini pun kita ubah menjadi luas segitiga. Luas segitiga dicari dengan alas kali tinggi dibagi dua, sehingga volume prisma segitiga adalah luas segitiga dikali tinggi prismanya. Luas segitiga juga disebut sebagai luas alasnya. Maka luas alas dikali tinggi itu merupakan cara untuk menentukan volume prisma segitiga. Jadi rumusnya volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi. Kita lihat contoh soalnya. Sebuah papan nama berbentuk prisma segitiga mempunyai ukuran sebagai berikut. Di sini alasnya 5 cm, kemudian tinggi segitiganya 4 cm. Sedangkan tinggi prismanya adalah 20 cm. Hitunglah volumenya. Maka bisa kita kerjakan dengan volume prisma segitiga sama dengan luas alas dikali tinggi. Karena alasnya berbentuk segitiga, maka kita hitung luas segitiga. Sama dengan alas kali tinggi. Tingginya adalah tinggi segitiga dibagi 2, kemudian dikali tinggi yang ini adalah tinggi prisma, sama dengan kita masukkan angkanya satu persatu. Alasnya 5 cm, tingginya 4 cm, maka 5 cm kali 4 cm dibagi 2 dikali tingginya 20 cm, sama dengan 5 kali 4 20 dibagi 2 10 cm persegi. Kenapa ada perseginya? Karena ini cm kali cm. Kemudian dikalikan dengan tinggi prismanya 20 cm, sehingga 10 kali 20 sama dengan 200 cm kubik. Maka volume papan nama ini adalah 200 cm kubik. Seperti itulah untuk menentukan volume prisma segitiga. Selanjutnya kita masuk pada bangun ruang tabung. Tabung merupakan bangun ruang yang terdiri dari dua buah lingkaran sebagai alas dan tutupnya, serta sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Nah, pada alas ataupun tutupnya ini karena berbentuk lingkaran, maka mempunyai jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan salah satu titik pada lingkaran tersebut. Nah, selain itu ada juga diameter. Kalau diameter itu adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran, jadi melewati titik pusatnya. Dari ujung sampai ke ujung itu disebut diameter. Diameter itu dua kalinya dari jari-jari. Jadi misalnya jari-jarinya itu 4 cm, maka diameternya 8 cm karena dua kalinya. Selain itu, tabung juga mempunyai tinggi. Nah, untuk menghitung volumenya itu sebenarnya tabung itu kan kalau kita lihat juga seperti balok dan prisma segitiga tadi. Kalau balok alas dan tutupnya bentuknya persegi panjang, sedangkan prisma segitiga alas dan tutupnya berbentuk segitiga, maka kalau tabung alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. Untuk menentukan volume tabung itu bisa dicari dengan luas alas kali tinggi, sama seperti tadi.
luas alasnya kali tinggi. Tetapi karena luas alasnya itu bentuknya lingkaran, maka volume tabung sama dengan luas lingkaran dikali tinggi. Luas lingkaran itu bisa dicari dengan Pi kali R kali R. Kemudian dikalikan tinggi tabungnya, atau Pi kali R ini bisa kita tuliskan menjadi Pi kali R kuadrat atau R pangkat 2 dikali T. Sehingga rumus volume tabung adalah Pi R kuadrat T. Jadi tanda kalinya ini boleh tidak dituliskan, tetapi artinya ini menghitungnya dikali. Pi itu artinya adalah nilai perbandingan keliling dan diameter lingkaran yang besarnya mendekati 22/7 atau 3,14. Jadi apabila jari-jari tabungnya itu kelipatan 7, maka gunakan Pi 22/7. Tetapi kalau jari-jarinya itu bukan kelipatan 7, maka gunakan 3,14. Contoh yang pertama, sebuah kaleng susu berbentuk tabung, jari-jarinya 7 cm dan tingginya 15 cm. Berapa volume kaleng tersebut? Dari sini kita ketahui bahwa jari-jarinya 7 cm berarti R-nya 7 cm dan T-nya 15 cm. Maka bisa langsung kita cari volumenya. Volume tabung sama dengan Pi R kuadrat T atau Pi kali R kali R kali T. Kemudian karena di sini jari-jarinya 7 cm, maka menggunakan Pi 22/7 dikali R-nya 7 cm kali 7 cm kali tingginya 15 cm. Untuk mengalikannya supaya lebih sederhana, kita coret terlebih dahulu yang bisa dibagi dengan angka yang sama. Di sini 7 dan 7, maka bisa dicoret 7 bagi 7 1, 7 bagi 7 1, sehingga ini sudah habis. Tinggal 22 kali 7 kali 15. 22 kali 7, kita hitung perkaliannya. 2 kali 7 14, ditulis 4-nya, menyimpan 1. 7 kali 2 14 juga, ditambah 1, maka hasilnya 15. Kemudian kita lanjutkan untuk mengalikannya dengan 15. 154 dikali 15. 5 kali 4 20, menyimpan 2. Kemudian 5 kali 5 25 ditambah 2 27. 27 berarti masih menyimpan 2. 5 kali 1 5 ditambah 2 hasilnya 7. Kemudian yang depan 1 kali 4 hasilnya 4. Tuliskan di bawah angka 7. 1 kali 5 5 dan 1 kali 1 1. Setelah itu kita jumlahkan 0, dituliskan di sini. 7 tambah 4 11, menyimpan 1. 1 ditambah 7 8. 8 tambah 5 13, masih menyimpan 1. 1 tambah 1 2, sehingga volumenya adalah 2310 cm3. Kemudian di sini contoh yang kedua itu apabila Pi-nya menggunakan 3,14. Nah, kita lihat sebuah kaleng cat berbentuk tabung, diameternya 40 cm dan tingginya 8 cm. Berapa volume kaleng tersebut? Nah, rumus untuk mencari volume tadi adalah Pi R kuadrat T atau Pi kali R kali R kali T. Di sini yang diketahui diameternya 40 cm. Padahal untuk menghitung volume itu kita membutuhkan jari-jari atau R. Tadi sudah dibahas bahwa diameter itu 2 kalinya jari-jari. Sehingga kalau diameternya 40, maka jari-jarinya 40 dibagi 2, 20 cm. Dan tingginya 8 cm. Kelipatan dari 7 itu kan misalnya 7, 14, 21, 28, 35, 42, dan seterusnya. 40 bukan kelipatan 7, maka Pi-nya menggunakan 3,14 dikali R-nya 20 cm karena tadi setengahnya dari diameternya, kali 20 cm dikali tingginya 8 cm. Dari sini kita hitung 3,14 dikali 20. Pertama, 0 kali 4, 0.
0 kali 1, 0. 0 kali 3, 0. Semua bilangan jika dikalikan 0, hasilnya 0. Kemudian 2 kali 4, 8. 2 kali 1, itu 2. 2 kali 3, hasilnya 6. Kemudian ditambahkan ini 0. 0 tambah 8, 8. 0 tambah 2, 2. Kemudian 6. Karena di sini ada tanda komanya, maka kita hitung dari belakang. 1, 2, koma. Berarti ada 2 angka di belakang koma. Kita hitung dari sini. 1, 2. Letakkan tanda koma di antara 2 dan 8 karena ada 2 angka di belakang koma. Tadi kita baru mengalikan 3,14 kali 20, berarti yang ini belum dikalikan dan ini juga belum. Maka kita kalikan 62,80 ini dengan 20. Angka 0 di belakang koma itu boleh tidak dituliskan. Maka 62,8 dikali 20. Kita kalikan 0 kali 8, 0. 0 kali 2, 0. 0 kali 6, 0. Kemudian 2 kali 8, 16, menyimpan 1. Kemudian 2 kali 2 itu 4, tambah 1, 5. 2 kali 6, 12. Ditambahkan 0, turunkan 0 tambah 6, 6. 0 tambah 5, 5. Kemudian 12. Nah, di sini ada 1 angka di belakang koma, maka letakkan komanya di sini. 1 angka di belakang koma. Kemudian kita lanjutkan dengan mengalihkan 8. Angka 0 di belakang koma boleh tidak dituliskan. Maka 1256 dikali 8. Kita kalikan 8 kali 6, 48. Kemudian 8 kali 5, 40. Tadi nyimpan 4, berarti 44. Ditulis 4-nya. Masih menyimpan 4. 8 kali 2, 16. 16 tadi nyimpan 4. 16 tambah 4, 20. 20 kita tuliskan 0-nya, menyimpan 2. Terakhir 8 kali 1, hasilnya 8. Tadi menyimpan 2, berarti ditambah 2. 8 tambah 2, 10. Kita tuliskan. Hasilnya adalah 10.048 cm kubik. Jadi yang perlu kalian ingat adalah jari-jarinya itu apakah kelipatan 7 atau bukan. Kalau kelipatan 7 berarti pi-nya pakai 22/7. Kalau bukan kelipatan 7 maka pakai 3,14. Dan lihat juga apa yang diketahui di sini. Kalau yang diketahui jari-jari bisa langsung dihitung. Tetapi jika yang diketahui diameternya maka dibagi 2 dulu karena menghitungnya pakai jari-jari. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.